Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Popcorn Movie. Nah, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Meskipun lagi dilanda kegalauan, kegabutan, kelelahan, kekecewaan, tapi tenang aja. Aku akan menghibur kalian dengan alur cerita film yang seru tentunya. Nah, di video kali ini aku akan membahas alur cerita film yang berjudul Burning Bridge 2010. Film ini menceritakan tentang seorang wanita bersama adiknya. Mereka yang sedang mencoba bertahan hidup di sebuah rumah yang di dalamnya terdapat seekor macan yang sangat ganas. Apakah mereka akan selamat? Daripada banyak spoiler di awal, mari kita mulai saja alur ceritanya. Markicus. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah awan hitam yang kemungkinan akan terjadi badai besar dan melanda sebuah desa di Amerika. Scene beralih kepada seorang abah aki yang sedang membawa mobil beserta kerekan di belakangnya. Dan dia pun sepertinya sedang menunggu seseorang. Tak lama kemudian, datanglah seseorang yang bernama Johnny. Sepertinya Abah Aki dan si Johnny sedang melakukan COD-an seekor macan. Johnny berniat membeli macan untuk koleksi di kebun binatang mini miliknya. Dan macan ini cukup galak dan ganas, kata si Abah. Akhirnya Johnny pun langsung membayar macan tersebut tanpa dicicil selama 35 kali. Si Abah sempat berpesan kepada Johnny bahwa Johnny jangan pernah sesekali mencoba menyentuh kandang macan tersebut. Lalu scene berpindah kepada wanita cantik yang bernama Kelly. Dan Kelly sedang bersama adiknya yang bernama Tom. Mereka sepertinya sedang berada di sebuah sekolah SLB atau sekolah luar biasa. Karena adiknya Kelly, si Tom ini memiliki gangguan kejiwaan. Pada hari itu, Kelly bertemu dengan kepala sekolah untuk membicarakan administrasi sekolah Tom. Saat itu, Kelly sedang menata karirnya. Sedangkan mereka berdua sudah yatim piatu. Mereka hanya memiliki ayah tiri saja yang sepertinya kurang peduli terhadap mereka. Oleh sebab itu, Tom akan dititipkan sekaligus belajar di sana. Dan ternyata Tom memiliki kebiasaan yang sangat aneh. Contohnya, Tom tidak suka melihat benda berwarna merah. Dan yang paling parah, si Tom ini tidak suka disentuh. Dan kalau dia disentuh, singkat waktu ketika Tom akan diserahkan kepada pihak sekolah, tiba-tiba ada seorang petugas administrasi mendatangi kepala sekolah dan menginformasikan bahwa uang Kelly tidak cukup untuk membayar administrasi sekolah Tom. Kelly pun rewas karena mengetahui bahwa tabungannya sudah ludes. Kelly pun mencoba menelepon pihak koperasi dan ternyata pihak koperasi mengatakan bahwa uang di tabungannya sudah diambil semua oleh ayah tirinya. Dan akhirnya Kelly tidak jadi memasukkan Tom di sekolah SLB tersebut. Dan ternyata guys, ayah tiri si Kelly dan Tom ini adalah si Johnny, seseorang yang kita lihat di scene awal sedang membeli seekor macan ganas. Thank you. Scene berpindah ke Johnny yang telah sampai di rumahnya dan ia berniat untuk mengeluarkan macan yang ia beli tadi dari si Abah Aki. Tetapi ketika para pegawai Johnny akan mengeluarkan macan tersebut dari kandangnya, salah satu dari pegawai itu malah memegang kandangnya dan tiba-tiba jari salah satu pegawai itu pun hampir putus karena cengkraman macan tersebut. Dan ia pun dilarikan ke puskesmas terdekat untuk diobati. Tak lama kemudian, Kelly pun datang. Dan Kelly langsung mencari ayah tirinya. Kelly yang langsung masuk ke dalam rumah tidak bertemu dengan ayah tirinya itu. Di sisi lain, si Tom yang sedang berjalan santai di halaman rumahnya, tidak sengaja ia mendengar raungan seekor macan yang berada di dalam kotak besar. Karena ia penasaran, ia mulai mendekati kotak tersebut yang ia pikir hanya ada kucing kampung di dalamnya. Ketika ia akan membukanya, Johnny sang ayah tiri pun tiba-tiba datang dan menyuruh Tom untuk menjauhi kotak tersebut.
Tak lama kemudian, Kelly ngomel-ngomel kepada Johnny sambil menanyakan uang tabungannya yang Johnny ambil ia habiskan untuk apa. Dan Johnny bilang ia menghabiskannya untuk membeli kucing garong. Emang parah nih si Johnny. Kelly tidak bisa berkata apa-apa karena uangnya sudah habis. Ketika Kelly sedang melamun, tiba-tiba saja Tom lapar. Ia meminta untuk dibuatkan makanan. Kalau tidak, ia akan mengamuk dan mengacak-ngacak cucian kotor. Dan Tom pun tidak suka kalau susunya yang dituangkan melebihi takaran gelas. Alah, ribet pisan ini anak. No! 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 Tak lama kemudian terdengar suara handphone Kelly yang berbunyi. Oh, it's a little windy out here. Oh, we got two. We got two. Ternyata itu telepon dari kampus Kelly yang berisikan bahwa Kelly harus cepat mengambil beasiswanya yang ia dapatkan. Sebab Kelly sudah beberapa kali mengundur beasiswanya karena ia harus mengurus si Tom adiknya. Dan jika tidak cepat diambil, pihak sekolah akan segera mengalihkan beasiswanya. Akhirnya Kelly pun galau parah antara melanjutkan beasiswanya atau mengurus si bocil pika sebelin itu. Hingga malam tiba, Kelly yang stres pun tidak bisa menahan emosinya. Kelly yang tidak bisa apa-apa pun berteriak di dalam bantal untuk melepas kekesalannya. Malam pun sudah larut. Kelly menyuruh Tom untuk tidur. Ketika Kelly dan Tom sudah tertidur, terlihat ada seseorang yang sedang mendorong kandang macan untuk masuk ke dalam rumah Kelly. Lalu membuka pintu dan mengeluarkan macan itu di dalam rumahnya. Sebenarnya, siapakah orang itu? Kini terlihat macan itu sedang berkeliaran di rumah Kelly untuk mencari mangsa. Di sisi lain pun, Kelly terbangun karena mimpi buruknya. Ia juga sempat mendengar berita di radio bahwa badai sudah mulai melanda tempat tinggalnya. Kelly yang terbangun dan memakai celana belang-belangnya untuk keluar minum air. Tetapi ia mendengar suara aneh. Kelly mencoba mengeceknya, tetapi tidak ada apa-apa. Ia pikir itu hanya tikus saja yang suka lari-larian di atap rumahnya. Pas ia melihat ke lantai bawah, ia pun terkaget setengah pingsan karena ia melihat macan galak yang sedang berjalan-jalan di dalam rumahnya. Kelly pun langsung masuk ke dalam kamar. Lalu ia mencoba keluar dengan melewati jendela. Namun sialnya, akses keluar sudah ditutup semua. Bahkan HP-nya pun ketinggalan di celana yang ada di mesin cuci dapur. Ia pun mencoba menggunakan telepon rumah, namun sayang tidak ada jaringan. Dan terlihat macan itu masih berkeliaran di lantai bawah. Kelly pun bergegas pergi ke kamar Tom untuk memberitahunya. Namun sayang, si Tom tidak ada di kamarnya. Kelly yang panik pun berpikir apakah Tom sudah dimakan Johnny, tapi ternyata si John malah lagi asik-asikan mabok-mabokan. Dan di sini kita akan bertanya-tanya, apakah si John yang tega memasukkan macan ke dalam rumah Kelly? Kembali ke Kelly, ia pun tiba-tiba mendengar suara gaduh dari atas. Yang ia pikir itu si Tom. Lalu ia mencoba mengendap-endap kembali ke atas. Namun ia mendengar suara aneh. Kelly pun bergegas pergi ke pintu depan. Sialnya, pintu depan pun sudah diperboden oleh palang kayu. Ia pun semakin curiga ada kejanggalan, pikir si Kelly. Kelly pun tidak putus asa. Ia terus mencari jalan keluar dan mencoba keluar lewat belakang. Tapi sama saja, semua akses keluar sudah ditutup. Lalu Kelly mencoba mendobraknya lagi, pada akhirnya ia tetap gagal. Dan suara yang ditimbulkan Kelly memancing macan itu mendatanginya. Kelly pun mencoba bersembunyi di ruang cucian, dan Kelly mencoba mendobrak jendela dengan setrikaan. Ya susah atau gelis. Kegaduhan itu pun akhirnya memancing si macan datang. Macan itu pun mencoba mendobrak-dobrakan pintu. Dengan cepat, Kelly pun langsung bersembunyi di pipa cucian, dan harus bertahan di sana. Sementara, macan yang sedang memburunya berada tepat di bawahnya.
Kelly terus berusaha merangkak naik meskipun dengan tangan dan kaki yang licin karena keringat dingin. Hingga teleponnya pun berbunyi. Namun sialnya, HP itu malah diinjak si macan sampai pejet. Kelly pun kembali berusaha naik karena ia berkeringat sangat hebat hingga keringatnya pun menetes ke bawah. Keringat Kelly yang terjatuh di lantai pun dijilat oleh si macan. Lalu tiba-tiba untung saja si macan tidak bisa naik. Kelly pun berusaha naik ke atas dengan macan yang berada di bawahnya. Untung saja si Kelly berhasil naik. Kelly pun menemukan si Tom yang sedang ngahuleng. Akhirnya sekarang Kelly harus menjaga adiknya selain menjaga dirinya sendiri dari serangan si macan. Kelly mencoba menyuruh adiknya untuk diam, namun si Tom malah nyelonong aja. Dan ribetnya lagi, si Tom gak mau disentuh. Kalau enggak, si Tom akan ngamuk dan memancing si macan datang. Kelly dan Tom pun masuk ke kamar. Kelly mencoba mencari pertolongan lewat internet. Namun sayangnya, internetnya saat itu sedang lemot. Mungkin dia pakai paket 2 GB per bulan kali ya. Dan tiba-tiba macan pun akhirnya mendobrak pintu kamarnya. Kelly bersembunyi di bawah ranjang dan mencoba menarik adiknya sambil menyemprotkan parfum untuk mengelabui si macan. Macan itu pun sekarang mulai naik ke kasur, tetapi mereka harus tetap tenang. Meskipun si Tom tidak mau diam. Hingga akhirnya macan pun mencoba meraih mereka, namun untung saja mereka bisa lolos. Dan Kelly pun mencoba kembali mendobrak pintunya. Namun sayang, itu sangat sulit. Dan akhirnya Kelly pun mempunyai ide cemerlang. Dia mencoba membius si macan dengan membuat racikan daging yang dicampurkan dengan obat. Namun sialnya si Tom malah ngadat pengen makan. Ia pun terpaksa membuatkan makanan coklat terlebih dahulu untuk si Tom agar adiknya itu tidak lagi mengamuk. Setelah itu Kelly pun mulai melemparkan daging bulatnya ke segala arah. Dan apesnya, si Tom malah amuk-amukan karena ia tidak mau makan coklat. Dengan kesal pun si Kelly membawa si Tom ke dalam kamar. Meskipun si Tom ngomel-ngomel gak mau disentuh. Tom pun diajak masuk ke dalam ruangan kosong. Namun entah kenapa si Tom malah masuk ke dalam lemari bekas baju almarhum emaknya. Kelly menyuruh Tom agar tetap diam. Namun si Tom malah merengek. Kelly melemparkan baju bekas emaknya ke arah Tom agar Tom bisa diam. Namun si macan mengetahui keberadaan mereka. Ketika Kelly dan Tom bersembunyi di lemari, si macan itu pun sudah berhasil mendobrak pintu. Kuat amat ya si macan. Dan sialnya, lagi-lagi mereka ketahuan. Kelly mencoba menjebol tembok dengan linggis. Entah dari mana bisa ada linggis di lemari. Ia pun bergegas berpacu dengan si macan yang akan masuk ke dalam lemari. Untung saja si Kelly dan Tom selamat. Meskipun si Kelly harus tercakar si macan. Ketika macan itu ingin menerkam si Tom adiknya, Kelly pun memukul kepala si macan dengan seedan-edannya. Tapi macan ini emang kuat. Kelly mencoba kabur ke ruangan yang lebih aman. Dan Kelly berusaha menjebol jendela, tetapi tetap saja susah. Di sisi lain, si Tom malah duduk-duduk aja dengan santuy tanpa membantu apa-apa. Hingga akhirnya Kelly melihat peluru di atas lemari, tetapi ia tidak melihat senjatanya. Ia sudah berusaha mencari tetapi tidak juga ketemu, sampai si Kelly benar-benar merasa stres. Akhirnya Kelly duduk terdiam sambil membalut luka di kakinya. Kelly sempat melamun dan mengeluh atas nasibnya yang tidak bisa hidup seperti gadis lain seusianya, karena Kelly harus mengurus adiknya yang agak kurang. Who can look at me and say, "You're
funny. Tak lama Kelly melamun, ia menemukan sebuah dokumen yang isinya asuransi jiwa. Di sana tertulis jika ia dan Tom adiknya meninggal, maka si Johnny akan mendapatkan uang yang banyak dari asuransi tersebut. Akhirnya sekarang kita bisa tahu bahwa semua ini adalah kelakuan ayah tiri mereka, yaitu si Johnny Lochnut. Ketika sempat ingin menyerah, tetapi ia masih bisa bangkit. Dan beruntungnya Kelly menemukan senjata tersebut yang berada di laci, yang dari tadi kehalangan si Tom Pikasebelen. Ia pun memasukkan peluru ke senjata tersebut. Lalu Kelly mencoba kabur, dan ketika Kelly mau keluar, si Tom malah nyelonong masuk ke ruang TV. Hingga tiba-tiba ketika si Kelly akan menembak macan itu, sialnya pelurunya pas di bagian yang kosong. Dan akhirnya sekarang si Kelly dikejar-kejar oleh macan ganas itu. Sedangkan si Tom masih santuy nonton TV. Tapi si macan itu ditipu dengan cermin. Dan ketika itu Kelly mengajak si Tom untuk kabur. Tapi dia malah ngadat. Dan tiba-tiba dan mereka pun mulai dikejar-kejar oleh si macan ke arah dapur. Kelly berlari sambil menembak-nembakan si macan. Namun sayang sekali, si Kelly tidak suka main FF. Tembakannya terus meleset. Dan si Kelly masuk ke dalam kamar mandi mencoba mendobrak papan penghalang di sana. Akhirnya Kelly berhasil keluar lewat jendela. Dan Kelly selamat. Lalu ia berlari masuk ke dalam mobil, tetapi di dalam mobil ia terenung sebab tak kuasa meninggalkan adiknya di dalam rumah bersama macan ganas. Ia pun memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah. Ia kembali mencari adiknya dan untung saja si Tom bisa ketemu. Dan Kelly pun langsung membawa si Tom. Kelly membuat obor dan berusaha kabur. Saat macan itu ingin menyerang mereka, Kelly pun mencoba menahannya dengan api. Kelly menembak kepala si macan itu, namun tidak mempan. Kok bisa ya? Ia kembali dikejar-kejar dan akhirnya ia masuk ke dalam freezer. Ia berusaha bertahan di sana. Di keesokan harinya Kelly keluar dari freezer, namun seseorang terdengar membuka palang pintu. Dan ternyata itu adalah si Johnny yang ingin memastikan apakah si Tom dan Kelly sudah dimamam si macan. Dan alangkah kagetnya si Johnny ketika melihat Tom dan Kelly masih hidup. Kelly pun menatap ke arah John dengan tatapan kebencian. Kelly semakin yakin bahwa hal ini sudah direncanakan oleh si Johnny. Dan saat itu Kelly pun baru tahu bahwa ibunya dibunuh oleh si Johnny buat dapetin uang dari asuransi. Namun ketika si Johnny akan menjelaskan, tiba-tiba Kelly terlihat sangat puas mamam tah Johnny. Kelly pun keluar rumah bersama si Tom dan selamat dengan si Tom yang memegang tangan si Kelly. Dan film pun tamat. Nah, itulah alur cerita film Burning Bridge 2010. Bagaimana? Cukup menegangkan bukan? Ya, setegang nunggu jawaban dari gebetan lah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini salah satunya adalah kita bisa melihat si Johnny yang tega akan membunuh anaknya hanya demi mendapatkan uang untuk memuaskan keserakahannya. Meskipun di akhir ia mendapatkan balasan yang setimpal. Begitu juga dengan kita. Janganlah kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, karena kita bisa saja mendapatkan hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Maka capailah keinginan kita dengan cara yang baik. Niscaya kita juga akan bisa memetik hasil yang baik di kemudian hari. Cukup sekian, see you next video. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.